warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Ramadhani. Kali ini bertemu lagi dengan saya di acara podcast kita hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yaitu dari Bang Rifan. Halo Bang Rifan, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kegiatannya sehari-hari Bang selama kita daring ini? Mohon maaf, kita kenalan dulu ya. Oke. Pertama kali ya. Oke Bang. Ya, kita. Boleh Bang, silakan diperkenalkan dirinya Bang. Oke, baik. Perkenalkan, saya Rifan Febrianto. Saya berasal dari Talawi, Kota Sawalunto. Sekarang domisili di Kota Panjang. Tinggal di musola ya kan. Jadi seorang garing atau marbot. Mungkin itu sedikit perkenalan kita ya. Abang seorang mahasiswa? Saya seorang mahasiswa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Kali ini kita akan coba membahas tentang sehari-harinya Abang, apa aja sih? Kan sekarang kita lagi masa pandemi, kita kan daring ini Bang. Jadi kita ingin berbagi cerita ngapain aja selama pandemi selain kuliah daringnya gitu. Oke, masalah pengalaman sehari-hari ya. Pandemi kita udah masuk 2 tahun ya kan. Mulainya Maret tahun 2020. Iya. Jadi semenjak Maret itu saya kegiatannya selain kuliah daring lewat Zoom atau Google Meet itu ya tidur main game ya kan ya. Apalagi kebiasaan remaja zaman sekarang ya nggak lebih dari game, tidur, makan ya. Cuman ada sih aktivitas lain juga yang saya lakukan kayak ya mengajar di rumah tahfiz. Kebetulan saya alhamdulillah mendirikan sebuah rumah tahfiz di tempat tinggal saya Itu sekarang. Abang sendiri yang mendirikan atau sebelumnya udah ada gitu? Sebelumnya belum ada. Jadi ini memang baru mendirikan gitu. Cuman pendirinya itu bukan saya, tentunya bukan saya kan, soalnya saya pendatang di sana. Jadi yang mendirikan itu memang pengurus dari surau situ. Nama suraunya Surau Nurul Huda. Iya. Jadi beliau mengamanahkan saya ibaratnya sebagai kepala sekolah sekaligus guru pertama dan juga pendiri pertama atau penggerak pertama rumah tahfiz di kampung tersebut. Jadi ya kegiatannya di situ ya sama-sama tahu kita ya mendengarkan setoran anak-anak, menasihati anak-anak. Di manalah kegiatan-kegiatan seperti biasa di rumah tahfiz gitu ya kan. Di rumah tahfiznya ngajar kira-kira berapa orang atau apakah banyak anak muridnya Bang? Kalau untuk murid itu awalnya dulu waktu pertama saya mendirikan yaitu bulan Agustus. Murid pertama saya itu sekitaran 16 orang. Dan gurunya saya sendiri. Saya sendiri. Jadi pas bulan Maret kemarin tahun 2021 ini ditambahlah guru, soalnya murid alhamdulillah ya berkembang dengan pesat. Sekarang udah masuk 27 orang. 27 orang dan sekarang gurunya udah 3 orang juga semenjak bulan Maret itu. 27. Sistemnya gimana Bang kalau belajar tahfiz sama anak-anak itu? Kalau sistem yang saya gunakan biasanya itu anak-anak itu sampai di musola. Kami kan ngajarnya itu dari jam 5:30 sore sampai jam Syed Isya. Sampai Syed Isya. Jadi dari jam 5:30 sampai sholat maghrib itu kami melakukan ceramah atau membentuk akhlak dan karakter lah. Soalnya kan sekarang anak-anak sekolahnya daring juga kan, semua kita kan pendidikannya daring. Jadi otomatis tuh pendidikan akhlak dan karakter dari guru itu kan kurang. Jadi kami menanamkan pendidikan karakter, akhlaknya, akidahnya terlebih dahulu dari jam 5:30 sampai sholat maghrib. Setelah itu sholat maghrib kami langsung setoran. Setorannya ini juga nggak langsung sih anak setoran, tapi anak-anak tuh kami suruh terlebih dahulu untuk melihat atau mengulang kembali hafalan yang mereka hafal ya di rumahnya. Sekitar 15 menit, setelah itu baru dah kami panggil anak-anak itu satu persatu ke depan atau anak-anak itu sendiri yang maju kalau sudah siap. Jadwalnya dalam 1 minggu itu berapa kali pertemuan Bang? Jadwalnya itu
dalam 1 minggu itu 3 kali. Cuman dalam 1 kali 2 minggu kami menambah jadwal itu hari Minggunya dengan pembelajaran nantinya untuk tadabbur Al-Quran. Iya. Jadi kita di situ membahas ayat-ayat Al-Quran, Iya. makna perkatanya, siap itu tuh apa tafsirannya gitu. Jadi dalam 1 kali 2 minggu ada jam tambahannya di hari Minggu. Selain lagi ngajar, abang kerjaannya ngapain aja? Tadi kan abang bilang abang pecinta main game kan? Iya, Terus main game. gimana menurut abang anak remaja sekarang kan banyak sekali nih yang suka game. Iya. Dan juga apalagi daring sekarang kan bang, lebih banyak main gamenya daripada belajarnya kadang-kadang gitu Betul, kan? betul. Ya, gimana menurut abang? Sebetulnya menurut saya game itu tuh perusak ya, nggak ada kebaikan di game itu. Terus kenapa abang sendiri melakukan game itu, bermain? Iya gimana ya? Atau hanya sebagai hiburan bagi abang atau gimana? Kalau saya pribadi ya pengisi waktu luang gitu kan. Kadang gini, selain kita kesibukan sebagai mahasiswa bikin tugas, Iya. bikin makalah, bikin proposal ya kan, pasti pusing. Iya. Sudah nyari sumbernya nggak ketemu ya kan. Jadi larinya Ke game Oh gitu. gitu. Jadi pengisi waktu luang lah namanya. Oh iya. Kan? Jadi game sekarang menurut abang banyak pengaruhnya kan? Wah banyak banget. Apalagi anak kecil-kecil sekarang kan yang suka main game dan suka main-main medsos lah gitu contohnya. Kayaknya ada lagi aplikasi TikTok sekarang bang, banyak yang joget-joget di Iya, TikTok betul itu misalnya kan gitu apa ya? kan. Itu Gimana perusahaan apa tuh? Perusahaan akhlak dari anak-anak tuh. Karena anak didik saya sekarang di rumah tahfiz itu juga ada main TikTok gitu kan. Iya. Jadi Ada teguran nggak? untuk kami dari seorang guru, Iya. kami menegur jika kami melihat apa yang dibikinnya atau konten-konten yang dibikinnya itu tidak baik, apalagi untuk yang cewek ya kan. Iya, Yang cewek anak-anak itu kan cewek. sangat-sangat ya dijaga gitu, Iya. apalagi seorang hafiz ya kan. Jadi kami menegur jika agak keterlaluan, itu biasa kami sanksinya berupa apa namanya, dipukul lah telapak tangannya Oh gitu, zaman-zaman dulu bang ya? Kayak saya zaman dulu dicari rotan atau lidi 3 buah dijalin, Dipukul gitu. itu dipukul tangannya sebanyak Berarti anak-anak dari anak murid abang banyak yang main TikTok dong? nggak banyak juga sih, ada sekitaran 7 orang lah. Soalnya anak-anak murid ini bervariasi umurnya. Oh iya. Jadi ada yang mulai dari umur 6 tahun sampai 15 tahun gitu. Jadi umum ya anak-anak didik ini yang main TikTok itu ya anak-anak yang udah kelas 6 ke atas lah. Itu perempuan atau laki-laki bang? Atau Perempuan. Oh perempuan, kebanyakan perempuan bang ya? Bukan kebanyakan dari anak saya memang perempuan Oh semua. iya gitu. Jadi gimana menurut abang nanti seandainya ketahuan lagi main TikTok dan apalagi ada teguran gitu? Biasanya itu kalau ketahuan sampai 3 kali itu kami panggil orang tuanya. Oh gitu. Jadi kami beri teguran karena gini, kalau udah masuk rumah tahfiz itu ya bikin komitmen bukan anaknya saja, tapi termasuk orang tuanya yang mengontrol di rumah gitu. Jadi masa pandemi tetap ngajar abang? Ngajar, masa pandemi kami tetap mengajar, cuman ya pastinya menerapkan protokol kesehatan ya kan. Ya pasti ya. Ya, menggunakan masker. Oh ya, dan satu lagi mau minta pendapat dari abang. Masalah yang perempuan sekarang kan anak perempuan kan banyak yang main TikTok tuh bang gitu. Dan ini bukan menyinggung siapa-siapa ya. Ini cuman sebagai gambaran saja. Dulu ada yang anak main yang TikTok yang perempuan gitu kan. Waktu main bikin konten TikToknya dipakai hijabnya gitu. Terus habis selesai main TikTok ada masalah dibuka lagi hijabnya kayak gitu. Gimana? Apakah ada anak murid abang yang seperti itu atau ada yang lain lah gitu? Kalau Gimana anak murid yang udah mulai remaja itu ya, Iya. ABG ya, itu kita sebut ABG labil lah, nggak tahu mau kemana arah tujuannya mungkin. Jadi mereka itu memang kayak gitu. Jadi ke rumah tahfiz dia kayak jilbab, kayak baju kurung ya kan, atau pakai gamis. Ini pas main TikTok kadang-kadang nggak pakai jilbab. Iya, memang Pakai- betul banyak sekali. Bahkan sampai dia menggunakan make up yang
Ya, belum sewajarnya belum lah. sewajarnya lah dia memakai yang seperti itu ya kan. Tapi kalau untuk yang lain, efek dari TikTok ini ya, Iya. dia kan bertanya tentang TikTok secara umum juga. Menurut saya TikTok ini salah satu penghancur generasi Islam yang paling manjur. Kenapa? Kita bisa menengok di TikTok itu wanita-wanita cantik yang nggak tertutup lagi gitu Oh, kan. iya, Banyak iya. tuh yang viral kan pakai yang daleman aja lah gitu ibaratnya bahasa kotornya kan. Itu kan merusak itu kan. Apalagi dia Islam, ditonton lagi sama anak-anak ya. Itu efek yang sangat-sangat buruk. Tuh kalau yang bagi yang pakai hijab main TikTok ada masalah nggak sama Bang? Kalau pandangan ya, ini tuh Iya, pandangan berarti ya. pandangan ya. Kalau pandangan saya bagi orang berhijab main TikTok, ya gimana ya? Saya juga bingung mengatakannya ya. Soalnya agama kita kan belum tahu, Iya. ya kan. Cuman kalau pandangan pribadi, mereka itu sebaiknya kurangilah. Soalnya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah juga ya. Kalau yang namanya perempuan itu harus dijaga semua, Oh iya. ya kan. Apapun itu masuk ke dalam aurat, ya kan. Tapi Jadi- TikTok kan main juga bisa mengalurkan bakat kita Bang kan. Iya. Kata orang-orang kalau main TikTok itu bisa dapat penghasilan kan gitu. Gimana menurut Abang itu? Kita Iya. dapat penghasilan dari bermain TikTok misalnya kayak gitu. Dengan apa ya perilaku yang buruk itu yang merusak akhlak itu dapat uang tuh, kalau saya pribadi carilah uang yang lebih baik gitu. Iya. Misalnya kalau ingin tetap main TikTok, mudah tenarnya di TikTok itu bikin kontennya tuh yang positif aja gitu. Ya. Jangan mengumbar aurat gitu. Wanita itu kan tahu kita auratnya kan hanya telapak tangan dan wajah yang tidak, Iya. kan. Dan juga lekuk tubuh wanita itu termasuk aurat. Iya. Ya, Dan Abang sering melihat yang seperti iya. itu di TikTok Gimana gitu. gimana tuh menghindarinya gitu kan? Iya. Tidak bisa juga menjaga pandangan kalau seandainya masih ada konten yang seperti itu kan Bang ya. Iya. Gimana caranya menjaga kan? Sekarang itu yang menjadi problem ya kan. Iya. Makanya anak-anak sekarang banyak yang rusak. Anak-anak kecil ya kelas 6 SD lah kan. Kita kelas 6 SD dulu nggak tahu Nggak ada yang bermain namanya seperti pacaran itu, gitu kan. iya. Ya. Mungkin bagi yang kayak saya pribadi kelahiran tahun 99, itu teman-teman saya dulu waktu kelas 6 SD itu masih ingat nggak tahu itu main TikTok, Iya. main apa. Megang tahu- HP yang seperti ini aja kita Nggak nggak ada, pernah nggak kan ada. Bang ya. Ada. Orang mulai megang HP itu ya sekitaran kelas 2 SMP, mulai Android masuk ya kan. Tuh mulailah rusak sedikit demi sedikit sampai sekarang. Jadi gimana buat generasi muda kita nantinya nih Bang, apa sih yang bisa dikerjakan sama mereka? Lain dari yang TikTok itulah, kita kan kurang srek sama TikTok sekarang kan gitu. Jadi apa sih yang bisa dikasih sama generasi kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk generasi kita nantinya gitu? Kedepannya ya, Iya, ke depannya gimana Bang? menurut saya angka baiknya lakukanlah sesuatu itu ya memang bersifat positif kepada kita ya kan. Kalau hal-hal yang kita lakukan itu tidak bersifat positif, lebih baik ditinggalkan. Positifnya di sini bukan masalah uang ya. Iya, Ya, pasti. sekarang dalam mencari uang, kalau untuk dia yang paling dicemaskan di sini kan yang untuk remaja-remaja wanita ya kan. Iya, emang. Kalau untuk mencari uang janganlah mengumbar aurat, ya kan? Karena uang yang didapatkan itu Tidak ya afdol lagi. bukan tidak afdol lagi, cuman apa ya manfaatnya tuh untuk itu aja gitu nggak ada untuk akhirat, malahan merugikan dia di akhirat nanti gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan hal-hal yang seperti itu untuk remaja perempuan. Kalau misalnya untuk mahasiswa yang lain, masuk saya juga Iya, ya, kita masih siswa. dalam main game juga tuh kalau bisa ya dikurangi gitu. Saya pun main game, cuman nggak terlalu sih. terlalu gitu. Soalnya gini, kalau main game itu kita kalah atau nggak mood aja gitu kan, Iya. sedang lagi asik main game nih, mood hilang. Iya, emang. Itu tuh ditinggalkan aja lah, gitu. Nggak ada faedah. Jadi menurut Abang game tuh ditinggalkan aja gitu. Ya, bukan ditinggalkan secara seluruhnya sih. Soalnya saya juga nggak bisa meninggalkan secara seluruhnya mungkin. Kenapa? Apa game salah satu hal yang berarti juga? Udah Atau menjadi gimana? apa ya?
keseharian juga. Oh gitu. Jadi- Pantesan aja nggak bisa ditinggalkan gamenya ya Bang ya. Ya bisa Oh, jadi gitu. begitu. Jadi dalam ibaratnya dalam schedule kegiatan kita sehari-hari itu Ada game, adalah ada jadwalnya gamenya, main ada game game. gitu. Aduh. Ya bagus sih, cuman menurut Abang gimana sih sekarang? Tadi kita kan membahas tentang pandemi yang semakin hari semakin ya meresahkan lah gitu. Apa Abang percaya dengan pandemi sekarang ini? Oh, nanti saya ditangkap loh. Enggak. Enggak, maksudnya kan bukan minta kepercayaannya sih, Iya. percaya ada musibah kayak gini kan Bang gitu. Tapi ini terlalu lama kan rasanya gitu di Pandangan Indonesia. Ya pandangan Abang gimana? Kalau pandangan saya di awal-awal dulu memang corona itu sangat-sangat menakutkan ya. Iya Bang. Tetapi setelah saya rasakan, saya jujur orangnya dari dulu awal corona itu tuh gimana ya, untuk pribadi nih ya, Iya. untuk masker itu tuh mungkin agak kurang gitu kan, Ya, gitu. agak kurang pakai masker. Soalnya gimana, sesak nafas juga Iya. risih karena nggak terbiasa kan. Iya. Jadi efek ke saya tuh ya biasa-biasa aja kayak biasa gitu kan. Dan saya lihat orang-orang yang terkena corona itu kan kayak demam biasa nampaknya. Iya, Cuman emang. mereka gejala lainnya nanti ada sesak nafas, batuk. Ya kalau saya ya percaya, cuman jangan diambil pusing. Soalnya yang namanya penyakit, bagaimanapun itu kita menghindarkannya, kalau udah takdir sampai kita ya pasti kena ya kan. Iya. Apalagi kematian. Kematian itu katakan kena corona mati. Ya namanya kematian itu kan udah ajal kita. Iya, emang. Sebelum kita lahir pun sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz yang namanya ajal kan. Iya Gitu. Bang, pastinya. Terakhir Bang, kita minta sedikit motivasi dari Abang Rifan tentang pemuda zaman sekarang, apa yang harus dilakukan, apa juga yang harus kita ambil positifnya dari kehidupan kita sehari-hari, apa itu bermain TikTok tadi ya Bang ya, apa kita harus menghindari main TikTok atau main game online. Gimana menurut Abang, kasih arahan atau motivasi buat Motivasi, ya. para pemuda kita saat ini? Bukan para pemuda kita ya, termasuk kita ya. Oh ya, kita kan masih muda Bang. Kita masih Jadi muda. kalau motivasi, ini memotivasi diri sendiri juga. Ya, iya. Jadilah orang yang bermanfaat, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan habiskan waktu muda kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Ingat masih ada masa depan. Ya, hari kita cuma terbagi 3. Hari yang telah lalu, hari ini, dan hari yang akan datang. Jadi lakukanlah hari ini yang terbaik agar hari yang akan datang itu kita bisa memanen hasil yang baik juga gitu. Oh gitu. Dan untuk hari yang telah lalu, kalau kita melakukan yang buruk-buruk, berubahlah dari sekarang. Itu sedikit motivasi Iya, dari sedikit Abang. motivasi dari saya. Ya, terima kasih kepada Bang Rifan yang telah hadir di acara podcast kita pada hari ini. Kita tutup Bang. Boleh. Boleh Bang ya? Iya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.